Ya, mengawali berita pertama, pemirsa, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini menyebut ada anomali demokrasi di Indonesia usai 25 calon tunggal memenangkan pertarungan pada Pilkada serentak 2020. Titi Anggraini menilai Pilkada ke depan perlu adanya evaluasi. Ia pun memberikan sejumlah rekomendasi untuk menangkal tren calon tunggal dan politik kekerabatan serta catatan terkait revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan kontestasi demokrasi di tengah pandemi, dan menyarankan penghapusan ambang batas pencalonan agar partai politik tidak terfokus dan mengusung satu paslon saja. Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan integritas pemilihan yang perlu kita evaluasi bersama. Yang pertama adalah ke depan, regulasi atau undang-undang pilkada kita harus diperbaiki, direvisi, agar lebih adaptif lagi dengan situasi pandemi. Undang-undang yang dipakai di Pilkada 2020 adalah undang-undang untuk situasi normal, sehingga berbagai penyesuaian aturan main yang sejalan dengan protokol kesehatan itu bergantung penuh pada pembuatan peraturan yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta Mahkamah Konstitusi. Tentu hal itu saja tidak cukup. Pilkada di masa pandemi memerlukan aturan hukum yang kuat sebagai jaminan memberikan kepastian hukum kepada para penyelenggara, para pemilih, dan juga para calon. Nah, ini yang belum tersedia di Pilkada 2020. Kita berpilkada menggunakan Undang-Undang Pilkada untuk situasi normal. Makanya perbaikan regulasi perlu dilakukan sehingga kita bisa punya undang-undang pilkada yang lebih adaptif dengan situasi pandemi. Berikutnya adalah soal meningkatnya calon tunggal di Pilkada 2020. Ada 25 calon tunggal yang merupakan rekor tertinggi selama perjalanan pilkada kita. 2015 ada 3 pasangan calon, 2017 ada 9 pasangan calon tunggal, dan 2018 ada 16 pasangan calon tunggal. Peningkatan pasangan calon tunggal ini mengurangi hak publik untuk mendapatkan pilihan-pilihan kader-kader terbaik melalui pelaksanaan pilkada. Apalagi kemudian calon tunggal di Indonesia bisa dikatakan anomali, karena kenapa? Dia terjadi di tengah pelaksanaan pilkada dengan jumlah pemilih yang besar dan partai politik yang multi-partai. Maka pilkada sesungguhnya penting bagi eksistensi partai politik untuk mengusung calon-calon terbaiknya. Namun yang terjadi justru adalah hampir semua kursi yang ada di DPRD diborong untuk kepentingan pencalonan si calon tunggal. Dan ini menjadi pertanyaan yang harus kita kaji bersama, karena ternyata makin ke sini itu seolah-olah menjadi jalan pintas untuk memenangi pilkada dan menghindari kompetisi. Dan itu tidak boleh dilanjutkan karena akan melemahkan dan mendistorsi mutu demokrasi lokal kita. Calon tunggal ini juga tidak lepas dari persyaratan pencalonan yang sangat berat. Persyaratan kepemilikan kursi sebanyak paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara sah di pemilu DPRD sebelumnya ditengarai menjadi penyebab utama kesulitan untuk mengusung calon. Mestinya dibebaskan saja kepada partai untuk mengusung calon di pilkada. Jadi ambang batas itu tidak perlu ada. Pasti mereka akan berkoalisi kalau calonnya tidak menjanjikan untuk memenangi pilkada. Apalagi kan sekarang pilkadanya hanya 1 putaran, jadi tidak bisa main-main. Nah, dengan pilkada 1 putaran, mereka didorong untuk berkoalisi secara alamiah. Jadi tidak perlu lagi ada ambang batas untuk pencalonan kepala daerah yang maju lewat partai politik berupa persyaratan kursi atau suara minimum. Dan juga mempermudah calon perseorangan. Nah, calon perseorangan ini bisa menjadi alternatif pilihan di pilkada bagi pemilih. Meskipun yang menang tidak banyak, tetapi bukan berarti dia tidak menjadi pilihan. Jadi PR kita soal calon tunggal harusnya kita pikirkan betul, sehingga ke depan betul-betul pemilih itu bisa mendapatkan pilihan kader-kader terbaik daerah. Dan yang berikut yang juga perlu menjadi perhatian adalah menguatnya politik kekerabatan. Jadi politik kekerabatan yang hadir tanpa kaderisasi yang memadai dan tanpa kemudian melalui proses rekrutmen politik yang demokratis di internal partai, itu mengkhawatirkan proses rekrutmen politik kita makin elitis, makin tertutup, dan cenderung menutup ruang bagi
kader-kader terbaik partai. Jadi seolah-olah sekarang ini untuk mendapatkan akses pencalonan itu akan merupakan karpet merah bagi keluarga atau kerabat dari para elit di partai atau para tokoh-tokoh elit nasional begitu. Dan ini bertentangan dengan semangat kita untuk menjadikan proses pemilihan itu merupakan proses yang inklusif. Nah, makanya perbaikan proses pencalonan saya kira harus dilakukan. Termasuk juga mestinya pencalonan itu tidak mewajibkan rekomendasi DPP ya, karena ternyata membuat mata rantai birokrasi pencalonan makin panjang. Ada calon dari daerah yang justru tidak direstui oleh DPP, dan ini bisa memicu konflik di akar rumput, konflik di daerah. Sehingga kita kembali saja ke desentralisasi politik, di mana pencalonan itu dilakukan oleh kantor-kantor partai sesuai dengan tingkatan pelaksanaan pilkada. Dan ini juga bisa mencegah terjadinya praktik mahar politik berlipat begitu ya, karena pintunya terlalu banyak yang harus dilalui. Jadi rekomendasi ke depan yang pertama penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur partai, persyaratan minimum kursi dan suara. Yang kedua adalah mempermudah kehadiran calon perseorangan, dan yang ketiga adalah bagaimana pencalonan untuk kepala daerah itu tidak perlu mewajibkan rekomendasi dari DPP. Dengan demikian calon tunggal dan politik kekerabatan diharapkan bisa kita hindari.